kita bisa mengimbangin. Iya, betul. Artinya kelas kita udah nggak Iya. jauh Iya. dengan Irak. Iya. Walaupun belum sama dengan Oke. Irak. Iya. Jadi saya masih sangat melihat potensi Indonesia masuk ke babak ronde ketiga Iya. itu sangat besar. Ya jelas. Tinggal, maka saya bilang pengalamanlah guru terbaik. Iya. Saya setuju dengan pendapat Ketua Umum Pak Erik. Kita harus memiliki 2 kali 11 pemain yang levelnya sama. Materi pemain yang merata. Iya. Ada yang menarik. Hah. Dan Bung Binder sampai ngebahas di channelnya Triple B. Oh, apa itu? Soal anggota DPR itu 60% Oh, iya. itu. Itu menurut Bung gimana ya? Kembali bertemu dengan saya Hasani Abdul Ghani di acara Hasani Corner. Tetap dengan pasangan saya Bung Binder. Ya. Apa kabar Bung? Baik, Pak, baik. Mukanya agak sedih itu. Iyalah, kan timnas kalah. Kalah ya? Kalah. Tapi masih punya harapan dong. Harus tetap semangat kita. Karena kan masih ada 1 pertandingan lagi lawan Filipina nanti. Tapi nggak ikut demo Tapera dong. Hah? Nggak. Kita ngikutin aja itu beritanya. Di hari pertandingan itu ada demo lah, ada apa. Jadi macet. Jadi banyak yang Macet. terlambat. Mainnya Masuk ke- jam 4 lagi. Iya, masuk ke dalam stadion kan. Heeh. Mainnya jam 4 panas lagi. Jadi suasananya, karena suasana Jakarta yang begitu Hektik juga. hektik ya. Iya. Jadi berimbas. Yang penting ada alasan. Harus ada alasan Harus ada alasan. atas kekalahan. Jadi kalau udah kalah, apa juga salah. Iya. Semua dibilang salah, Pak. Semua salah. Iya. Itu di situ saya ingin katakan gini. Oke. Mari kita belajar menerima kekalahan. Iya. Karena nggak mungkin juga kita nggak salah gitu. Iya. Nah, maka saya menyebut di IG saya itu Oke. pengalamanlah guru terbaik. Iya, betul. Bung Binder, Iya. kita kalau melihat pertandingan kemarin, Oke. kalau dibilang kecewa pantas, Yes. tapi ada satu kebanggaan juga. Oke. Di mana harapan kita kepada timnas itu sudah jauh. Iya. Nggak seperti dulu lah. Oke. Mungkin terlalu harapan yang ingin menang. Iya. Kita lupa kadang-kadang yang kita lawan tuh siapa. Iya kan? Iya. Mungkin dulu level Vietnam masih berat. Yes. Dan sudah dibuktikan kita Iya. bisa kalahin. Betul. Nah, kita lupa Irak itu nggak selevel dengan Vietnam. Jauh di atas Vietnam. Jauh. Iya. Saya bisa menyebut ini 5 besar di Asia lah. Iya, betul. Ya kan? Salah Jadi, satu kekuatan. Nah, jadi tapi secara permainan, apalagi di babak pertama, kita bisa mengimbangin. Iya, betul. Artinya kelas kita udah nggak Iya. jauh Iya. dengan Irak. Iya. Walaupun belum sama dengan Oke. Irak. Iya. Nah, kalau permainan berimbang ini kan Iya. tinggal mental dengan menahan pressure. Betul. Dan itu terbukti di babak kedua. Yes. Kalau menurut Bung, melihat pertandingan kemarin gimana Bung? Ya, saya sepakat dengan Bapak bahwa timnas kita bermain lebih baik di babak pertama. Karena kan lebih mendominasi jalannya pertandingan, ball possession lebih dari 50%, Betul. banyak peluang, jumlah passing lebih banyak, jumlah passing yang akurat banyak, tapi ada banyak foul juga. Artinya para pemain kita dalam bertahan itu sebetulnya mulai dari babak pertama itu gak nyaman. Ya. Dalam menyerang nyaman. Karena bisa lama menguasai bola, masuk ke pertahanan. Irak ditambah, seperti yang selalu saya katakan, kelemahan timnas kita itu salah satunya adalah finishing. Ya. Walaupun nggak banyak peluang dari para pemain, finishing kita itu lemah sekali karena kita nggak punya striker finisher di Ya. timnas kita kan. Yang kita punya Rafael Strike ini kan seperti false nine. Ya. Banyak Dia bergerak. sebenarnya winger. Iya, banyak bergerak, banyak melakukan pergerakan tanpa bola, ya kan banyak dribbling. Kita perlu finisher. Nah, ini menjadi masalah utama dari timnas kita. Jadi mau kita mendominasi sampai 70% pun ball possession, kita mau punya 12 peluang, tapi kalau nggak bisa finishing, ya hasilnya seperti pertandingan lawan Irak ini, Ya. kita tidak bisa mencetak gol. Padahal untuk menang kan kita harus bisa mencetak gol. Plus, dengan bermain possession seperti itu, kan menguras tenaga juga, Pak. Betul. Main high tempo dari menit pertama, yang sebetulnya nggak salah. Tapi kalau hasilnya nggak ada, itu akan mengganggu juga pikiran dari para pemain.
kita sudah mendominasi babak pertama, nggak bisa mencetak gol. Ditambah Irak pelatihnya ini pintar loh. Kalau saya perhatikan. Karena babak pertama tuh Irak itu nggak mau nyerang. Cuma lempar bola aja mereka ke depan. Udah lempar. 1-2 pemain aja yang lari. Semuanya berada di belakang. Tapi pelatih Irak ini mainin pemain bintang mereka. Ali Jassim ini dari bangku cadangan. Dialah yang menjadi game changer. Dari kita kan, Shin Tae-yong menit berapa? Menit 65 kalau nggak salah. Baru melakukan pergantian pemain setelah kita tertinggal. Dan setelah Jordi Amat kena kartu merah. Ya artinya emang nggak enak ngomongin yang kalah ya. Kesel juga gitu Pak. Kenapa keselnya? Babak pertama itu saya tuh tinggal menunggu gol. Ayo gol gitu. Tapi gak gol. Udah itu babak kedua, tiba-tiba kita gak bisa main. Yeah. Kan jadi hasil akhirnya kita kalah, kesel juga Pak. Lah kenapa ini? Padahal startnya udah bagus. Tapi ini juga adalah bukti bahwa start yang bagus itu tidak selalu hasil akhirnya akan bagus. Artinya start yang bagus itu perlu dipertahankan sampai akhir. Kan yang Bung bahas tuh dalam permainan atau yang kita nonton kemarin. Kan Ya. sebenarnya ada hal yang menarik kalau kita tarik ke belakang. Oke. Sebelum main, Iya. ya. Ya. Di mana waktu Indonesia lawan Tanzania, Oke. itu kalau kita nonton, Ya. STY membuat nomor punggungnya acak. Betul. Ya, strateginya benar Yes. supaya lawan tidak Ya. bisa menduga. Benar. Karena kan rata-rata orang yang nggak kenal dengan pemain kita, Iya, dia iya. mencatat nomor punggung. Iya, iya. Nah ini dibuat acak, Betul. saya pikir benar. Ya. Lalu STY juga berpikir, Ya. wah ini pemain Irak Ya. tidak tahan dengan udara panas Jakarta. Oke. Ada perbedaan panas Oke. dengan namanya humidity Iya. atau kelembapan. Iya. Nah, saya merasakan secara pribadi, Oke. semasa saya dulu tinggal di luar negeri, Oke. kalau saya pulang ke Indonesia, itu saya butuh waktu adjustment itu seminggu. Lama juga ya. Untuk penyesuaian bukan panasnya, Setelah berapa lama Bapak di luar negeri? puluhan tahun. Oh, oke. Saya kan hampir 15 tahun di luar negeri. Oh, oke. Jadi kalau saya pulang Oke. sekali-kali vacation, Oh iya, jelas butuh waktu. itu seminggu, Iya, itu iya. baru nyaman saya. Oke. Nyamannya bukan panasnya. Kalau panas di Amerika, di New York juga kalau summer panas. Tapi humidity-nya, Iya. kelembapan itu Iya, yang iya. membuat saya itu jadi lemes. Iya, oke. Nggak bergairah. Betul. Nah, itu mungkin di luar perhitungannya Oke. dari STY kalau mau kita mencari sebabnya. Iya. Mungkin buat orang tinggal di Jakarta seperti kita yang tinggal di Jakarta itu nggak begitu merasakan. Yes. Walaupun kita rasa gerah. Iya. Tapi nah, itu saya lihat kemarin Mm-mm. main jam 4. Oke. Panas, kelembapan tinggi. Oke. Ya kan? Iya. Impact-nya. Iya. Nah, di situ saya lihat smart-nya si yang tadi pelatihnya Irak. Jesus Casas ya. Ya, dia nggak push pemainnya di babak Iya. pertama. Iya. Dia mainkan di babak kedua. Iya. Kita dengan bermain build up dan segala macam Iya. timbul tenaga. Iya, betul. Impact-nya Iya. karena nggak gol Itu itu terjadi. Nah, waktu Yes. babak kedua masuk, Iya. Irak merubah strategi dengan pressure. betul. Kita kelihatannya pemain kita kehabisan bensin. Iya. Kehabisan bensin itu adalah kalau saya pengalaman pribadi lagi, Oke. sehebat-hebatnya kita Iya, oke. kalau sudah Capek. capek, Iya. skill kita hilang. Iya. Nah, itu kelihatan kemarin. Iya, Jadi kita nggak mau cari kesalahan, Iya. tapi strategi bermain di sore hari, Iya. menurut saya salah. Ya, nggak pas Dan lah. nggak pas. Nggak pas. Dan saya udah bahas itu sebelumnya. Iya. Karena apa? Banyak pemain kita juga datang dari Eropa. Iya, betul. Dan dia di sini juga baru datang juga rata-rata. Iya. Kayak Tom Haye baru datang. Betul. Baru kan? beberapa hari lah Yang sudah lama itu kan cuma Shane Patinama Iya. karena dia berlibur. Iya. sama Oran Mangun. Iya. Nah, mereka bisa bermain dengan Bisa, baik. kemarin. betul. Tapi Tom Haye juga, kalau menurut pandangan saya, Iya. dia kayaknya ada masalah dengan udara Jakarta. Nathan juga Nathan yang luar biasa mainnya, Iya. kemarin nggak ada. di babak kedua mulai menurun dia. Walaupun dia tetap fight, Ya. tapi udah kelihatan udah menurun di babak kedua. Saya karena faktor itu, jadi saya masih sangat melihat potensi Indonesia masuk ke babak
ronde ketiga Iya. itu sangat besar. Ya jelas. Tinggal, maka saya bilang pengalamanlah guru terbaik. Iya. Kan kembali ini main di malam hari. Iya. Jadi cara main juga mesti dipikirin Iya. dengan materi yang ada. Boom. Iya. Oke lah, kita kalah lawan Irak. Oke. Kebetulan Vietnam juga menang laki Iya. atas Filipina. Betul. Filipina juga bukan tim yang mudah Iya. untuk dikalahkan. Iya. Karena banyak pemain-pemain yang didatangkan dari yang besar di Eropa. Iya. Kalau menurut Bung, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menuju ke ronde ketiga? Kita jangan bahas dulu secara detail ya, Iya. Iya. tapi kira-kira gambaran besarnya gimana? Ya, yang saya berpikir adalah di pertandingan lawan Filipina itu dari awal sudah harus main high tempo. High tempo. High tempo. Karena ini kan lawan sebetulnya jauh di bawah Irak dan juga di bawah Vietnam ya. Bahwasannya Filipina mainnya bagus lawan Vietnam dan mereka hampir mendapatkan 1 poin, itu karena Vietnam juga pelatih baru. Itu Iya, pertandingan pertama. Iya. Dari pelatih baru Vietnam, mereka juga dalam proses transisi, perubahan. Dari Korea juga gua nggak Ya, tahu. dari Korea juga. Jadi ya wajar Vietnam tuh mainnya ya agak lamban, agak slow, tapi mereka masih bisa menang. Dan Filipina berani bermain menyerang. Saya kaget, saya nonton, ada live ini. Iya, iya. Di YouTube kita bisa nonton live. Saya nonton live, dan Filipina itu berani bermain menyerang. Nah, kalau Filipina berani bermain menyerang juga lawan kita, yang feeling saya kemungkinan mereka akan lakukan itu, awalnya prediksi saya mereka akan bertahan nih, jangan-jangan lawan Indonesia. Tapi lawan Vietnam saja mereka berani bermain menyerang, seharusnya lawan kita juga mereka berani bermain menyerang, kan nothing tulus. Mereka Ya. sudah pasti Mereka udah out. udah gak bisa lolos. Jadi jika mereka bermain menyerang, kita harus ikut menyerang, bermain high tempo. Ya, ya. Ya, tapi harus bisa melakukan finishing. Kan awalnya saya prediksi bahwa lawan Irak kalau mau menang, kita harus main menyerang. Betul kita main menyerang, tapi kita gak bisa finishing. Kalau babak pertama itu kita bisa mencetak 1 gol, itu yang akan memberikan tekanan kepada Irak. Betul. Tapi Irak itu bisa menyelesaikan 45 menit tanpa kemasukan gol. Baru dia pakai rencana permainan dia. Dia masukin nih Ali Jassim. Kalau Indonesia sudah unggul 1-0 di babak pertama lawan Irak, beda Pak di babak kedua itu. Irak berani keluar menyerang, kita main transisi akan lebih enak. Karena kita sudah gaspol istilahnya di babak pertama lawan Filipina, kita harus main high tempo dulu. Oke, kembali lagi ke pertandingan Irak, ini menarik. Sebelum kita ngomong Filipina secara iya. detail. Jadi kan kita sebenarnya kalau menurut saya, strategi yang mau dimainin oleh STY sudah dibaca oleh Begitu ya? Irak. Coba Bung Binder lihat, Oke. kita udah main pressure di awal, Iya, betul. cuma tadi nggak dapat gol. Iya. Tapi opportunity untuk buat gol banyak. Banyak. Secara ball position kita juga unggul. Jauh. Nah, waktu diganti di babak kedua, masuk Asnawi, Arhan, Iya. dan Jenner, Setelah tertinggal kita. sebenarnya itu strategi dari awal. Jadi dia mau mainkan kenceng. Cetak gol. Enggak, ngajak lari permainan dirubah oleh STY, Oke. tapi udah keburu kebaca. Oke. Keburu kebacanya gini, waktu di pressure oleh timnya Irak, Iya. kita di situ kalah. Iya. Nah, puncaknya waktu kita kena kartu merah Jordi, Iya, itu dia. itu down. Iya. Orang udah capek, Iya. tambah lagi udah 10 pemain. gol 1-0 karena Iya. penalti, Iya. tambah lagi 10 pemain, pemain. itu down. Yes. Nah, waktu dibuat STY tetap membuat strategi memasukkan 3 pemain. 3 pemain ini Iya. untuk sebenarnya ngajak lari pemain si Irak yang udah capek. Iya, betul. Tujuannya ke sana, tapi Benar, udah terlambat. Udah terlambat. Dan ini menjadi tidak biasa sepanjang saya ngikutin timnas. Oke. Biasanya timnas ketinggalan 0-1 itu biasa. Bisa recover lah. Bisa recover. Bisa Dan recover. sering itu. Iya. Tapi dia nggak menduga harus main 10 orang. Itu yang menjadi masalah, dan saya melihat juga Jordi Amat dalam hal ini agak ceroboh sih. Ya. Karena dia out of position. Jadi pada saat memang Indonesia harus mengejar gol, ya boleh saja sih bermain menyerang, tapi defense itu harus lebih hati-hati. Karena Irak pasti akan main counter kan. Ya. Dan kalau kita cermati lagi, sebetulnya itu Indonesia lawannya Ali Jassim, bukan lawan Irak. Betul. Karena Ali Jassim seorang pemain saja bisa memporak-porandakan pertahanan kita. Dia terlibat dalam 3 gol tersebut kan. Ya. Kan dia terlibat. Ya. Yang pertama karena dia crossing, kena handball Hubner.
Yang kedua dia yang dijatuhkan penalti, ya kan? Yang itu Jordi Amat juga prosesnya dari dia. Kemudian bola diberikan ke pemain Irak yang kencang itu. Kemudian dia yang mencetak gol juga. Jadi para pemain kita itu ceroboh pada saat sudah tertinggal dalam keadaan yang sudah lelah juga. Ya. Karena kalau yang saya lihat ada keterlambatan juga dari Sintayong untuk melakukan pergantian pemain. Jadi biasanya nih kalau saya ngikutin sudah ribuan pertandingan sepak bola, itu ketika ada tim lawan melakukan pergantian pemain pas halftime. Ya. Pas halftime ya, bukan di tengah jalannya babak kedua. Pas halftime, itu biasa pelatih tim lawan itu sudah siap. Oh dia masukin ini. Coba saya siapkan ini. Itu gak lama kemudian, paling lama itu 5-7 menit akan masuk pemain dari tim lawan. Karena dia harus kontra strategi. Ya. Tapi kan dari Sintayong dia diam saja. Setelah tertinggal 1-0, setelah kartu merah, dimasukin di 3 pemain, mainnya berantakan. Kenapa? Karena ada urgensi untuk mengejar gol dengan bermain hanya dengan 10 pemain. Belakang kita itu pasti kosong. Maka itu Irak lebih banyak menciptakan peluang setelah kita bermain dengan 10 pemain. Ya kan mereka dapat lagi penalti, ada peluang lagi tuh one on one, si Ali Jasim lagi, ada pemain mereka yang syuting juga dari luar kotak. Jadi memang ada beberapa faktor yang membuat Indonesia kalah. Tapi pada intinya jika para pemain tidak kelelahan, ya di babak kedua itu mereka bisa counter press. Kan Irak main pressing tinggi. Ya. Kalau kita masih bisa counter press, kita masih bisa main high tempo, belum tentu Irak juga akan bisa mencetak gol karena itu yang penalti itu kan bukan peluang, Pak. Ya. Ali Jasim cuma crossing. Ternyata terkena Jaslin Hubner tangannya. Terus pemain Irak yang skill individu, Hernando Ari pelanggaran. Kemudian Hernando Ari kesalahan, mereka mencetak gol. Saya sepakat, kekalahan kita kemarin itu bukan karena hasil sebuah yang dibuat secara terbaik oleh Irak. Betul. Tapi itu lebih kesalahan kita. Yes. Tapi kalau itu kesalahan terjadi, itu kan faktor pressure mental. Ya, jelas. Ya kan? Jelas. Nah, dan itu lumrah terjadi. Ya. Kan itu di lapangan kan hal-hal seperti itu bisa terjadi. Beda sekali. Maka di situ perlulah pelatih atau kapten yang bisa membangun teman-teman. Betul. Ya kan? Yes. Nah, kita bisa lihat waktu kiper buat kesalahan, datang harus wajib bangkitkan pemainnya Arhan dengan Ricky Ridho ya. Dia bangkitkan temannya supaya semangat, jangan jatuh mental. Memang ya itulah ya kondisinya, kita kalah. Harus kita akui Irak unggul ya. Tapi tadi ingin saya katakan gini, kita itu bukan kalah telak lawan Irak. Tapi ya tadi ada faktor X lah. Bukan cari alasan juga ya. Tapi bukan cari alasan Indonesia tidak menerima kekalahan. Kita kalah, tapi kekalahan itu bukan karena kita kalah kelas. Itu, iya benar. Karena kesalahan kita sendiri. Nah, maka itu saya katakan tetap semangat. Ya, masih ada peluang. Belajar dari kesalahan. Nah, apa belajar kesalahan itu? Nah, tentu Jordi nggak bisa main karena kartu merah. Berarti kita masih ada Jeizes. Ya, terus sekarang Verdong juga sudah boleh main. Ya, alhamdulillah. Sekarang kalau ngurus naturalisasi cepat ya. Cepat banget. Akan perpindahan federasi juga katanya dalam beberapa hari selesai. Jadi kenapa zaman gua susah banget ya? Oke lah. Thank you Pak Erik. Lama ya, tempo hari ya. Iya, Sandy Walsh, Jordi Amat. Ini tangan Pak Erik cepat bener. 24 jam katanya target langsung jadi. Ya. Nah, tentu dengan kehadiran 2 pemain ini dan belajar dari kesalahan, ini harapan merebut 3 poin dan harus kalau memang ingin maju ke babak berikutnya, itu kalau menurut saya chance-nya tinggi. Ya. Lawan Filipina ya. Apalagi tadi Bung Binder mengatakan Filipina ini tidak sekelas Irak lah. Jauh di bawah. Walaupun mereka juga banyak pemain datang dari Eropa. Tapi kelasnya juga di Eropa bukan kelas nomor 1. Nah, tapi kan juga kita nggak boleh lengah. Oh iya, nggak boleh anggap remeh. Nggak boleh anggap remeh. Walaupun kita ada 60.000 yang dukung kita, ya kan? Betul. Ditambah emak-emak ya. Banyak banget itu yang hadir kan. Cewek-cewek sekarang banyak hadir di lapangan. Dan bagus.
Sebetulnya ini kan bagus. Ya tapi kalau kalah jangan marah-marah dong. Jangan marah menang terus. Bung Binder, Ya, saya kepingin lihat Bung Binder membuat strategi oke. seakan Indonesia ini bisa meraih 3 poin. Oke. Caranya gimana? Ya caranya harus lebih cepat mengalirkan bola ke pertahanan dari Filipina. Artinya build up dari belakang itu jangan terlalu lama. Oke. Karena kita kan mengejar kemenangan. Kali Ya. ini anggap aja pertandingan final bagi Indonesia. Oke. Kalau kita seandainya seri Ya. dan Vietnam bisa menang lawan Irak, jadi ini menarik nih. Kalau di atas kertas seharusnya kan Indonesia menang lawan Filipina Ya. dan Irak menang lawan Vietnam. Tapi itu kan di atas kertas. Ya. Nanti di atas lapangan bisa berbeda. Let's say kita nih lawan Filipina sulit menang. Kita berakhir dengan hasil imbang. Kalau Vietnam menang, artinya kita kan akan gagal. Kalau Vietnam menang lawan Irak dia ada 9 poin. Iya, kita seri, kita 8. 8 berarti kita Betul, kalah. artinya kita kalah. Berarti ini pertandingan final Ya. bagi timnas Indonesia. Ini udah pertandingan final ini. Ya. Kalah pulang kampung, Iya, kalau menang maju. iya maju. Jadi targetnya kan menang. Ya. Kalau targetnya menang, memang harus main high tempo. Mungkin nanti rotasi di line up juga. Pemain-pemain yang tidak menjadi starter di first match lebih banyak yang dimainkan. Dan harus cepat bola itu ke ruang pertahanan Filipina. Gak bisa lama build up. Ya. Karena kita cuma punya waktu 90 menit. Kalau sebelumnya lawan Irak, kan masih ada second match lawan Filipina ini. Ya. Jadi bola itu harus cepat dialirkan. Mungkin main direct passing itu akan lebih baik bagi para pemain kita daripada lama menguasai bola di belakang, lama menguasai bola di tengah. Karena Filipina pasti menyerang. Kalau Filipina menyerang, berarti mereka akan main pressing. Kalau Filipina main pressing, mereka akan mencari kesalahan dari para pemain kita. Dan kalau kita perhatikan, timnas kita di pertandingan-pertandingan krusial, itu sering melakukan kesalahan. Coba kita flashback aja deh. Sering melakukan kesalahan. Jadi Mental lagi. mental dan jangan terlalu lama delay. Oke. Dapat bola, itu bola harus dipassing ke depan. Nah, saya nggak tahu apakah Marcelino akan kembali dimainkan di kanan. Yang menurut saya nggak efektif lawan Irak. Karena itu bukan posisi natural dia. Dia naturalnya di Kiri Oke. atau di midfield. Tapi kan kiri sudah ada Orat Mangun, midfield sudah ada banyak pemain. Sebetulnya yang lebih ideal tuh Yakob di kanan. Karena ketika Yakob masuk di babak kedua, saya melihat pergerakan dari kanan itu lebih hidup. Di babak pertama, pergerakan dari kiri lebih hidup. Karena kanan Sandy Walsh gak bisa kasih delivery, Marcelino juga seperti terkurung. Tapi saat Yakob masuk, permainan kita hidup dari kanan. Saat Asnawi masuk, permainan kita hidup. Atau karena memang Irak memang Sudah neken juga dia. saya lihat apa ya, pemain belakang mereka juga Solid. solid. Pemain belakang mereka gak ada yang maju Dan ke depan. kayaknya di antara mereka sudah saling mengenal. Ya, chemistry ya. Chemistry-nya. Chemistry-nya sudah. Kalau kita kan masih baru semua. Iya, tapi seharusnya kan siapapun yang diturunkan oleh Shin Tae-yong itu harus bisa cepat nyetel ya. Karena kan di timnas itu kan konsep yang penting. Jadi mau pemain manapun yang main, kalau dia sudah paham konsepnya, chemistry itu akan mudah terbentuk di atas lapangan. Ya. Konsep dari Shin Tae-yong di pertandingan lawan Irak ini kan main tempo tinggi, mengalirkan bola ke depan, tapi dari proses build up. Ya. Jadi nggak mau cepat kan ke depan build up, kombinasi passing, yang sebetulnya nggak salah. Tapi kalau mau mengejar kemenangan, kita harus cepat kasih itu bola ke depan. Karena kita punya 3 pemain di depan. Ya. Yang pelari-pelari nih. Ragnar juga kencang, Marcelino atau Yakob juga kencang, Rafael Strike lebih kencang. Dan kalau bisa, jangan nunggu sampai bola itu masuk ke dalam kotak penalti. Ya. Statistik yang menarik dari pertandingan lawan Irak, pemain kita lebih banyak melakukan sentuhan di dalam kotak penalti pertahanan Irak. Tapi hasilnya 0. Kita nggak bisa mencetak gol. Ya. Ya kan? Artinya jangan terlalu bernafsu mencetak gol dari dalam kotak. Shooting juga dari luar. Ya paling nggak garis apa istilahnya, garis 16. Iya, kita harus shooting dari luar. Kita ada Tom Haye, ada Tunggu bola muntah juga. Ivar Jenner kalau ada bola muntah, atau pada saat memang dapat bola, ya kan ada pergerakan dari second line. Ya. Harus shooting dari luar kotak juga. Karena kita harus mencetak gol secepat mungkin lawan Filipina. Menarik sih. Iya. Tapi kembali lagi, nggak mudah mengalahkan Irak sebenarnya. Irak, oh iya. Ya, Tapi jadi, kan dalam kesempatan ini Pak, yang Ya. kita harus ingat, Irak kan pakai banyak pemain muda. ya, tapi artinya ya nggak perlu kita cari kesalahan main jam 4 sore, Ya. tapi ada ngaruh. Nggak, mau main jam 4 sore, mau main jam 7 malam, mau main jam 9 malam.
seandainya para pemain kita itu bisa finishing atau bisa menciptakan lebih banyak peluang di babak pertama, udah menang Indonesia itu. Ya. Iya, karena targetnya cetak gol cepat, kemudian main mid block, jadi tahan di tengah, main transisi. Itu kalau kita dapat gol, mungkin yang peluangnya Rafael Strike itu tuh, ya akan dapat gol, udah beda jalan ceritanya. Irak akan panik, karena babak kedua dia akan ngos-ngosan. Jadi sebetulnya strategi dari Sintayong nggak salah, main menyerang cepat, tapi ya ini kan kelemahan timnas kita. Jangankan finishing, jumlah peluang yang on target pun sebenarnya cuma satu, Pak, dari kita babak pertama. Siapa? Sandy Walsh. Yang tiba-tiba ada di tengah. Ya kan? Rafael Strike, miss. Ragnar, miss. Ada siapa lagi tuh? Ada 3 yang kita off target. Feeling lawan Filipina? 3 poin. Saya sebelumnya feeling lawan Irak kita menang, ternyata kalah. Iya kan? Salah mandi. Iya, maka itu bingung juga saya. Padahal secara permainan kita bagus banget. Jadi lawan Filipina, ya jangan main feeling, tapi saya berharap. Saya hanya mencoba. Timnas bisa menang. Saya hanya mencoba. Hidup ini jangan lagi buat beban. Artinya gini. Ini bagus nih. Hidup ini jangan dibuat beban. Tambah beban. Tambah beban. Maksudnya gini, kalau saat kalah lawan Irak, jangan lagi dibuat beban. Bukan berarti kita nggak bisa menerima kekalahan. Saya semalam nggak bisa tidur juga. Maksudnya nggak enjoy lah, nggak happy lah. Tapi this is life. Ya, ada saat kita happy, ada saat kita jadi sedih gitu. Down juga gitu. Down juga. Cuma maksud saya, ya sudahlah. Cuma mudah-mudahan lawan Filipina ini chance-nya gede lah. Iya, kalau soal peluang jelas, timnas kita kan main di kandang kita sendiri kan. Tapi faktor lapangan juga nanti kita lihat. Itu kemarin faktor lapangan. Saya nggak mau lagi cari alasan lah. Enggak, maksud saya ini bukan alasan, tapi faktor lapangan sedikit banyak juga memberatkan para pemain kita. Ya kan? Saya kira itu sudah akan mulus rumputnya. Saya tidak mengatakan ternyata nggak semulus-mulus di foto ya. Iya, saya tidak mengatakan karena faktor lapangan. Cuma maksud saya faktor lapangan ini juga sedikit banyak mempengaruhi. Karena kalau kita menyalahkan faktor lapangan, kok Irak bisa main bagus. Ya kan? Tapi harus kita pahami juga Irak di babak pertama tuh para pemainnya gak banyak berlari. Para pemain kita tuh banyak berlari, banyak dribbling, banyak crossing, banyak passing. Itu artinya apa? Menguras tenaga di situasi atau kondisi lapangan yang sebetulnya gak sempurna itu. Ya artinya gini saya lihat. Agak botak juga lapangan. Kalau saya membacanya gini, setelah terjadi kita main 10 pemain, itu trust antar pemain itu nggak sekuat babak pertama. Antara para pemain kita? Pemain kita, nggak sekuat. Maka saya lihat Ridho juga banyak passing bola nggak punya arah. Jadi kan Ridho selama ini kan salah satu pemain belakang yang menurut saya safe gitu. Visinya bagus. Tapi kemarin saya lihat setelah kondisi kita di press, dia seperti kayak kehilangan apa ya? Ketekan juga dia. Ketekan jadi juga. Plan game yang dibuat oleh STI juga dia nggak bisa jalankan dengan baik. Iya, dia ada 2 kali maju, tapi 2 kali maju itu juga dia tidak bisa memberikan passing. Bingung mau kasih bola ke siapa? Iya, mau kasih bola ke siapa. Betul. Nah, itu satu. Kedua catatan saya, tapi kebetulan Jordi nggak akan main lawan Filipina. Karena kalau Jordi bermain lagi, dia jangan maksa ke depan karena dia punya kelemahan baliknya lamban. Jadi biar dia di belakang bantuin Ridho, wing aja yang main ke atas. Artinya Hafner lebih ofensif. Artinya gitu. J.I.S. yang akan main. Ya, J.I.S. Nah, kalau J.I.S. main, saya belum tahu dengan Verdong yang belum pernah nonton. J.I.S. kan kalau pengalaman kita kemarin bagus, lebih tenang, lebih mudah-mudahan lah. Kalau saya lihat ini 3 poin itu. Nah, kan sekarang kita ada satu lagi yang masih ketahan. Yaitu Martin Paes. Apa itu ceritanya, Pak? Saya pengen tahu dari Bung. Karena yang saya ikutin update-nya sedang menunggu hasil dari sidang arbitrase. Nah, saya sih gak punya link untuk ngecek di sidang arbitrase internasional ini atau di CAS ya. Nah, saya gak ada link. Kan beritanya kan seperti itu. Tapi ini kalau saya merasa sudah kelamaan. Kok lama banget gitu ya. Apakah memang prosesnya selama ini di sidang arbitrase? Nah, mungkin Bapak ada pengalaman atau lebih punya info yang lebih update. Nggak tahu persis dan saya nggak mau tahu juga ini yang kasus Martin Paes. Tapi kalau saya baca dari statement yang dikeluarkan federasi, itu kan dia bermain November setelah
aturan itu berlaku. Tapi sebenarnya dia harus bermain di bulan Maret, tapi karena COVID Maka itu dia ditunda bermain. ke November. Oke. Nah, itu yang saya baca lagi diajak argumentasi lah. Oke. Ini kan bukan dia bermain tepat di November, tapi impact dari COVID. penundaan. Iya, pandemi. Ya, pandemi. Iya. Nah, sebenarnya di era saya itu ada satu case Jordi Amat. Oke. Dia juga sudah bermain di umur di atas 21. Senior. Bukan senior, Oh, dua-dua. Tapi main di timnas senior. Di timnas dua-duanya Spanyol. Aturan itu kan kalau dia sudah bermain di U21-nya timnas awal itu apply-nya itu nggak bisa lagi. Oke. Kalau baca artikel, kalau nggak salah saya itu artikel 7 apa artikel Oke. 9 lah, salah satu dari situ. Nah, saat itu tim legal PSSI Iya. juga menyatakan yang sama. Oke. Pak, ini udah nggak bisa main. Jordi Amat. Jordi Amat. Kalau berdasarkan peraturan yang ada di Oke. FIFA. Iya. Nah, ternyata setelah kita bertanya langsung ke FIFA, Oke. menurut FIFA, Jordi itu bermain sebelum November itu Oh, sebelum peraturan itu dikeluarkan. berlaku. Jadi ada kesalahan baca, persepsi Oke. dari pihak Itu peraturan yang dikeluarkan di bulan November tahun 2021 ya itu baru, peraturan baru. yang menyatakan kalau sudah di atas usia 21 tahun Dia tidak bisa nge-apply, tidak bisa pindah. atau Oke. dia kalau udah bermain 3 kali di tim senior juga tidak mudah. Kecuali 3 tahun dia tidak bermain, vakum. Tidak bermain bagi timnas lah. Ya, Oke, itu oke. baru bisa nge-apply kalau Oke, saya oke. tidak salah. Nah, case itulah yang waktu itu FIFA mengatakan ini ada aturan baru. Oke. Ini baru berlaku November. Maka waktu itu Bisa. 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 Nah, namun ada yang menarik, email yang disampaikan oleh via FIFA kepada kami. Oke. Nah, ini yang saya masih perdebatkan kenapa Oke. ini tidak ditelaah secara mendalam Oke. oleh pihak legal. Iya. Kalau saya tidak salah membacanya, kalau saat dia bermain di di atas U21, dia sudah memegang 2 paspor, itu yang tidak dibolehkan. Oh, kalau main di atas U21 tapi pegang 2 paspor. Case-nya Martin Oke, Paes, Martin Paes. dia sudah pegang 2 paspor, Dia sudah pegang 2 paspor. itu yang tidak dibolehkan. Tapi kan dia belum pegang. Dia baru pegang satu Paspor, iya. Paspor Belanda. Iya. Artinya itu masih kemungkinan. Nah, saya bingung kenapa ada di CAS. Kenapa ini nggak langsung ngomong ke legalnya Oke. FIFA. Oke. Kenapa harus ke CAS? Ya, kenapa ke CAS? Kenapa nggak kayak model kami dulu zaman Jordi langsung ngomong ke bagian legal? Ya artinya Bapak yang harus kasih saran ini dong. Saya juga bingung nggak ditanya. Jadi susah juga kan nanti dianggapnya saya ikut campur kan. Ya. Karena kan saya udah di luar sekarang. Iya. Tanggung jawab saya kan udah beda dikasihnya. Tapi Mungkin nanti didengar ini. setelah di Bapak acara di sini, ya obrolan ini ya. Mungkin netizen kita nanti bisa sampaikan kan? Saya nggak tahu juga. Ya. Kalau emang dicas ya silakan, Ya. nggak apa-apa, ya kan? Ya. Saya cuma sharing pengalaman aja. Karena tim legal yang ada di federasi juga masih orang lama kok. Jadi sama, mereka paham. Tahu orang yang gitu. sama, yang Ya. pada saat Bapak masih Betul. Jadi paham. masih menjadi exco pada saat itu. Ya. Jadi ya ini hanya sharing aja, ya kan? Ya jadi artinya nanti kalau Martin Paes juga masuk semakin banyak dong pemain diaspora kita. Kan buat kita kan semakin timnas ini kedalaman skuadnya bagus, kan gampang. Iya, semakin baik. Ya kita kan nggak tahu kondisi pemain, ada yang kena kartu merah kayak Betul. Jordi, Iya. ada yang 2 kartu kuning, Iya, betul. ya kan? Itu nggak bisa main kan? Betul. Jadi kalau kita banyak pilihan, Iya. saya setuju dengan pendapat Ketua Umum Pak Erik. Kita harus memiliki 2 kali 11 pemain yang levelnya sama. Materi pemain yang merata. Iya. Karena apa? Kan dalam sebuah pertandingan, pemain starter dengan pemain cadangan, kalau timpang, itu juga kan nggak bagus. Iya, dan seharusnya di timnas nggak boleh ada ketimpangan boleh ada. itu. Kalau di level klub itu biasa. Ya, Karena timnas kan biasa pemain yang dipanggil itu seharusnya nggak ada pemain pelapis. ya, Karena yang terbaik dari yang terbaik. ya. Itu yang tadi saya katakan di awal. Mau siapapun yang absen atau nggak bisa bermain, jangan dijadikan alasan. Karena saya ada baca juga di sosmed,
Banyak yang kasih alasan nih karena Jesus tidak bermain, nggak bisa seperti itu juga. Yesus baru datang. Nah itu. Kalau main juga tidur di lapangan nanti. Akhirnya begitu dia main jalan Iya. nanti orang hantam dia juga. hantam juga. Tadi sekali lagi saya mohon ke netizen. Semua orang punya kesalahan. Semua orang punya kelemahan. Jadi jangan dihajar lah Iya, di saat dia lagi. Dan mereka berat banget loh untuk pertandingan lawan Irak ini. Itu pressure-nya kan luar biasa, Pak. Betul. Sampai STI masuk rumah sakit. Iya, betul. Sakit kan dia, artinya nggak sehat kan, flu menurut dia. Ada yang menarik. Dan Bung Binder sampai ngebahas di channelnya Triple B. Oh, apa itu? Soal anggota DPR itu 60% iya. itu. Itu menurut Bung gimana ya? Kalau saya sih, setelah saya berpikir, sebelumnya kan saya mengatakan, ya jangankan 60%. Mau 90% atau 100% pun, ya pemain nasional, juga ya gak masalah, tapi apakah timnas bisa bermain seperti yang mereka tunjukkan lawan Vietnam, kemudian lolos Piala Asia U23 sampai ke 4 besar. Oke lah, kemarin itu kita kalah lawan Irak. Awalnya kan saya mengatakan seperti itu. Tapi saya kemudian juga menegaskan bahwa preferensi saya atau keinginan saya kalau bisa 90% pemain diaspora Indonesia ya. Sisanya 10% itu biar fight lah. Pemain-pemain kita yang berasal dari Liga Domestik. Tapi setelah saya berpikir secara dalam, sebetulnya sekarang timnas kita itu udah 100% pemain nasional. Tahu gak kenapa? Jadi tunggu dulu Pak. Tahu gak kenapa? Sekarang 100% pemain kan nasional. semua udah pegang paspor Semua Indonesia. udah pegang paspor Indonesia. Ngapain lagi dibilang 60% harus pemain nasional yang turun? Kalau bisa 60% pemain nasional turun. Itu yang turun lawan Irak. Semuanya udah 100% pemain nasional karena sudah WNI. Itu ada kadang-kadang orang mengatakan mulutmu harimaumu. Ya. Saya pernah dinasihatin gitu. Ini saya baru nganya tadi pagi. Bahwa sebetulnya udah 100% nasional. Di dunia ini ada bangsa yang memang tinggi dengan pride dengan nationality-nya. Salah satu bangsa Jerman. Iya betul, betul sekali. Nah hari ini di Jerman itu juga masalah timnasnya banyak yang protes. Sekarang ini? Ya. Tapi kan banyak mereka. Dia mengharapkan kalau bisa pemain putih. Oh iya, saya ada baca ini. Masalah color. Betul, pelatihnya ini marah juga kan, Nagelsmann kan? Karena katanya kurang pemain kulit putih. Ya, jadi mereka seakan-akan tidak bisa menerima ada kaum imigran. Ya kan? Kan imigran yang banyak di Jerman itu kan Turki atau Afrika juga ada. Afrika juga. Kan beberapa pemain yang warna kulit hitam sudah pemain jadi timnas Jerman. Iya. Ini sekarang jadi perdebatan, bukan perdebatan, jadi isu juga di sana. Tapi belum tentu juga itu fans bola yang ngomong, Pak. Karena di level klub kan mereka dukung. Artinya, kalau ada pembicaraan tadi oleh seorang anggota DPR, menurut saya itu rasis. Diskriminasi lah. Diskriminasi. Itu tidak pantas diomongin oleh level seorang anggota DPR. Oke. Tapi kalau tingkat netizen yang ngomong, menurut saya oke. Iya. Karena lupa, kalau dia katakan alasan politis karena masuk ke DPR, karena pasal yang diambil itu pasal 20. Pasal dari kewarganegaraan. Dari Undang-Undang Nomor 12 2006. Kalau diambil pasal 19, ini tidak jatuh ke DPR. Pasal 19 itu terus cukup kemana? Di kementerian. Kementerian Hukum dan HAM? Yes. Kalau diambil pasal 20, itu harus ada kepres. Kalau untuk dapat kepres itu harus persetujuan DPR. Jadi bukan politis dibawa ke DPR. Iya. Karena ini kondisi undang-undangnya. Prosedurnya harus seperti itu. Jadi masa sih seorang anggota DPR tidak paham dengan kondisi itu? Iya. Masalah diskriminasi satu. Itu kenapa? Indonesia ini negara imigran. Iya. Banyak dari kita, buyut kita datang dari luar negeri. Iya. Betul, kan? Betul. Jadi campuran kita. Iya. Memang negara ini negara imigran. Tidak ada penduduk aslinya. Nah, seharusnya kan kita nggak perlu lagi berdebat soal itu. Iya, betul. Saya sepakat, hari ini orang semua yang memegang paspor Indonesia atau KTP lah. KTP itu adalah warga negara Indonesia. Iya, artinya dia adalah pemain nasional. Kalau kita kita kaitkan dengan ini ya, atlet ya. Betul. Ya, dia adalah pemain nasional loh. Jadi saya baru baru tadi pagi. Oh sebetulnya tuh yang main semua udah 100% pemain nasional, udah WNI semua. Berarti baru tadi pagi ya? Baru tadi pagi. Iya benar, karena sebelumnya kan saya bilang, ya kalau bisa 100% pemain nasional. Tapi bisa gak mainnya rapi? Ya kan seperti sebelumnya. Kebanyakan long ball, terus lebih banyak kemasukan gol. Terus preference saya 90%
pemain diaspora Indonesia biar 10% ini bersaing, ya kan? Biar ada persaingan lah untuk masuk. Tapi kan pemain diaspora juga atau pemain naturalisasi seperti Maklok kan udah gak masuk lagi. Jadi ST ini fair. Tapi tadi pagi saya bangun tidur, saya baru sadar, lah yang main itu kan semua 100% pemain nasional. Sudah WNI semua kok masih mau dibedakan gitu. Ada lagi mengatakan sampai misalnya, Shane Patinama pun itu kan ngomong kenapa ini harus nggak apa-apa kita panjangin dikit ya, Iya. Ibu produser Masih ya. ada 2 menit lah kita. Nggak apa-apa kan kita udah lama nggak ngobrol. Iya, Kemarin iya. break. Jadi ada juga pengamat mengatakan salah satu embrio timnas itu kan kompetisi nasional. Kan Liga dalam negeri lah. Dalam negeri. Saya melihat daftar pemain Argentina, kiper cadangannya doang yang bermain di Liga Argentina. Itu pun nggak main dia. Nggak main. Nggak main. Berarti ini Maroko yang masuk ke semifinal Piala Dunia cuma ada 3 atau 4 pemain ya, dari Liga Maroko. Kalau buat statement harus punya wawasan Dan harus tahu rekam jejak. Ya, Bukan cuma dari timnas, tapi juga dari tim-tim kalau luar. seorang anggota DPR Iya. atau seorang pakar sepak bola yang dianggap itu, kalau buat itu kan harus wawasan karena Iya. kan yang dia ngomong ke publik. Betul. Nah kalau udah berpublik, kalau dihajar ya jangan marah. Konsekuensi. Nah saya juga ingin katakan gini, para pemain timnas juga, Anda itu sudah menjadi public figure. Jadi kalau Anda berbuat salah juga, ya nggak semua orang ngikutin atau gimana ya? Banyak orang juga nggak suka sama kita. Iya. Itu juga. Itu resiko juga. Resiko juga. Ya kan? Jadi memang resiko jadi public figure seperti itu. Iya, jangankan pemain sepak bola, saya sendiri sering dihujat. Gitu ya? Iya, saya cuma pengamat biasa kan. Kan public figure juga sudah. Enggak lah, masih biasa saya. Jadi siapa yang nggak kenal Bung Minder gitu kan? Jadi ini kadang-kadang jangan pakai jangan pakai padi lah. Enggak, kalau apanya? Pepatah padi gitu. Makin berisi makin merunduk. Enggak, kalau saya kan seperti pemain-pemain Real Madrid, merendah untuk meroket. Kan gitu Madrid tuh juaranya udah berapa kali Liga Champions. Ngomong gue. Barcelona nggak merendah tapi merendah. Liverpool salah langkah dia. Jebuk. Aduh. Padahal udah ada Chan ya. Liverpool pada saat itu kan. Sebelumnya iya. Tapi saya Arsenal juga 0 gelar juga mereka. Gitu ya. Jadi kita senasib dong. Senasib. Di Inggris senasib. Bung Binder. Ya. Sekali lagi. Oke. Maksud saya ingin ingatkan seorang seperti anggota DPR tidak perlu ngomong seperti itu. Tapi kalau seorang netizen ngomong ya itu kebiasaan mereka juga netizen ya kan. Karena ini menurut saya siapapun ngomong yang kulik model lokal dan diaspora itu menurut saya udah diskriminasi. Iya. Jadi udah masuk kelompok rasis. Iya. Jadi kalau udah bicara rasis, Anda berbicara SARA itu. Iya betul. Artinya jangan membedakan satu sama lainnya dan jangan buat kotak-kotak lah untuk timnas karena kalau kotak-kotak itu kan kita kan paling sensitif SARA. Betul, nanti suku, agama, ras dan apa satu lagi? Artinya nanti antar golongan. Iya, artinya nanti banyak juga akan mengatakan harus lebih banyak pemain dari daerah A. Ya. Banyak dari daerah B. Itu kayak dulu. Iya, atau banyak pemain dari klub A, klub B, klub C. Itu tahun 70-80. Begitu ya? Tim perserikatan seperti itu. Begitu ya. Kalau tim PSMS Medan harus banyak pemain Medan. Pemain Medan. Ya. Kalau datang pemain dari Jakarta ditebas kakinya. Iya. Nah, itu kenapa kita mundur ke belakang? Iya itu. Kita maju ke depan. Iya. Kita harus maju ke depan dan kita harus positive thinking. Ke depan kita harapkan timnas. Ya kalau feeling saya sih menang lah lawan Filipina kita. Iya masuk kita. Saya yakin lawan Filipina. Ya, jadi Indonesia masuk ke babak ronde ketiga. Iya. Nanti setelah masuk di ronde ketiga baru kita bahas lagi. Iya, kita lihat nanti lawannya siapa. Bung Minder. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Ternyata perbincangan kita tetap semangat. Harus semangat kita. Karena saya ingin nonton langsung ke lapangan. Yang lawan Filipina. Oke. Mudah-mudahan ada berkah juga nih. Dan malam kan? Malam lebih enak. Jangan main siang. Kalau siang gua nggak nonton lagi. Panas oi. Bu Minder, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Kepada pemirsa, khususnya penggemar, masih ada hadiah nggak? Masih ada ya. Jadi tetap ngikutin Hassani Corner dan ngikutin di description kita untuk mendapat hadiah dari sponsor kita, yaitu Miel.
ya, karena memang nyaman pakai Ya, Mil ini. bagus ini. Ya, Ya. ini saya pakai baju yang pertama kali saya dapat dari Mil. Waktu itu saya masih anggota Esko. Saya pikir enak bener. Enak. Ternyata setelah enak nyaman gitu. Iya. Dan bangga pakai Mil. Ya, gue jualan dikit. Bung Minder, sekali lagi siap. kita berapa persen nih? Kalau saya pernah mengatakan di platform lain 70-30. 70-30? Ya, artinya ya minimal kita menang dengan selisih 3 gol. Oke, saya 80-20. Oke. All about sport.